Dan mungkin ada juga di ruangan ini tukang kritik tulisan orang sementara ke tulisannya nggak ada. Mungkin kan kita nggak tahu. Seburuk apapun tulisan, hargailah itu gagasan orang. Apalagi kalau saudara belum punya tulisan, jangan maki-maki tulisan orang. Kasihan, kita yang kritik yang kasihan, bukan orang yang menulis. Saudara-saudara sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, Bung Amir ini sekampung saya sebenarnya. Ini orang Bima, begitu hijrah ke Jakarta, bertaruh. Kalau orang dari kampung saya itu memang para petaruh. Kalau yang di ujung ini, kalau Pak Furkan ini teman dekat saya. Kalau yang di kiri ini kan memang Pak Haji Solihin begitu ya. Dia hajinya di bawah karang. Teman-teman sekalian, saya ingin mengambil satu segmen saja. Tidak mungkin saya mengambil ketiga-tiganya. Sebagai orang awam, saya ingin bilang bahwa ketika Julian Benda dalam Ladra 1911 merumuskan tesis tentang pengkhianatan kaum intelektual, itu menjadi santer di kalangan para ahli postmodern. Di antaranya adalah Derrida, Mark Horkheimer, Yukia Kristeva, Adorno atau Paulo Freire yang meletakkan fondasi moral intelektual dengan bersandar pada Julius Benda. Oleh karena itu, Bung Amir berkali-kali mengutip Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu ini adalah dulu ketika dia masih muda, umur 18 tahun. Dia menjadi di umur 28 tahun kalau salah. Dia menjadi tentara sukarela ketika Prancis menjajah Aljazair. Bukan tentara sukarela, wajib militer. Lalu lahirlah tulisannya Algeria. Algeria itu adalah pandangan seorang Pierre Bourdieu terhadap satu entitas di Aljazair yang disebut dengan suku Kabyle. Rumah-rumah dan bahasa orang Kabyle itu adalah rumah-rumah yang fondasi kulturalnya dibangun di atas tradisi khusus bangsa Aljazair. Orang-orang Kabyle ini menurut sejarah itu dia ada di Afrika, juga ada di beberapa negara Asia Timur. Tetapi dari riset, dari tulisan ini Pierre Bourdieu memulai karir intelektualnya. Di situ lahir misalnya yang paling banyak dipakai itu ada distinction, a social critic, the judgment of text. Soal ini menjadi rujukan ahli posmo terbaru, konsep-konsepnya Bourdieu. Atau bisa juga misalnya laws and symbolic power. Ini paling banyak dipakai, bahasa dan simbol kekuasaan. Dari sinilah Bourdieu mereproduksi pengetahuan seperti misalnya apa yang disebut dengan field, arena, tentang pertarungan orang-orang di dalam satu arena memperebutkan pengaruh. Saudara-saudara, mungkin yang dikutip oleh Bung Amir tentang intelektual itu adalah buku Bourdieu yang Homo Academicus. Di dalam Homo Academicus ini, Bourdieu merumuskan tesis-tesis baru tentang kekayaan kaum intelektual. Saudara-saudara, studi tentang intelektual ini menjadi studi yang banyak digunakan oleh para ahli. Orang seperti Edward Said misalnya pernah baca buku Said, Peran Kaum Intelektual. Sudah dengan sangat baik membangun tesis tentang kaum intelektual sebagai entitas yang punya peran, yang berbicara. Kata Said, seorang intelektual itu adalah orang yang berbicara berdasarkan freedom, kebebasan. Seorang intelektual itu, kata Said, adalah orang yang menyampaikan pesan kebenaran itu tanpa mengalami tekanan. Seorang intelektual, kata Said, adalah seseorang yang memiliki reproduksi pengetahuan
ampara budak menyampaikan kebenaran pengetahuannya kepada publik. Said adalah seorang putra Palestina yang tinggal di Amerika, mengajar di beberapa perguruan tinggi. Kemudian dia menulis beberapa buku, salah satunya adalah Culture and Imperialism, yang salah duanya adalah buku yang paling terkenal, Orientalism. Culture and Imperialism adalah merupakan buku yang paling kuat memandang apa yang disebut dengan writing back. Dia menyebut cara menulis Said itu disebut dengan writing back. Apa itu writing back? Writing back adalah cara menulis Barat secara terbalik. Jika orang-orang Barat saat ini memandang Timur sebagai orang kulit hitam dan berkepala batu, maka Said mengatakan kita harus membalikkan alam ini. Saudara-saudara, itulah sebabnya. Kata Said, jika selama ini Timur itu didefinisikan, Timur itu, berulang kali saya sampaikan, Timur ini didefinisikan, Timur itu direproduksi, Timur itu ditemukan oleh orang-orang Barat, Timur itu rambutnya keribu, Timur itu tempat orang-orang goblok, Timur itu tempat orang-orang terbelakang, maka Barat, saudara-saudara sekalian, kata Said, tidak perlu lagi didefinisikan, karena deviasi dari Timur adalah pasti Barat. Kalau Timur itu goblok, maka Barat pasti pintar. Kalau Timur itu rambutnya lurus, maka Barat pasti keribu. Kalau kemudian otaknya keribu juga orang Timur, maka otak lurus itu ada di Barat. Menemukan, mengidentifikasi, merumuskan, lalu kemudian mengatakan dalam tulisan-tulisan mereka tentang Timur, itu cukup bagi mereka untuk merepresentasikan Timur itu sebagai entitas yang terbelakang. Negara-negara utara dan negara-negara selatan, istilah utara selatan di abad kapitalisme tahun 80-an, saudara-saudara, itu adalah istilah yang ditemukan untuk membuat distingsi jarak antara Timur dan Barat, antara negara maju dan negara terbelakang. Saudara-saudara sekalian, pada akhirnya kita sebagai kaum intelektual ini terjebak pada identitas-identitas kita. Kita sebagai kaum intelektual, kira-kira kalau kita merujuk kepada Chomsky misalnya, atau Gramsci, selection prisoner yang sangat tersohor. Apa yang dimaksud dengan kaum intelektual, kata Gramsci? Saudara-saudara sering menceramahkan ini di pengkaderan, misalnya teman-teman Goldadian. Intelektual terbagi dua, kata Gramsci. Intelektual tradisional, ulama-ulama itu intelektual tradisional, kata Gramsci. Tetapi dalam konteks yang lebih jauh dari itu, semut itu sebenarnya intelektual tradisional dalam makna yang otentik. Kucing itu adalah merupakan intelektual tradisional dalam makna yang otentik. Ayam itu adalah intelektual tradisional dalam makna yang otentik. Apa yang dimaksud? Kenapa saya membawanya ke sana? Intelektual tradisional hidupnya stagnan. Mereka hanya berpikir dirinya bagaimana sustain, bagaimana bisa hidup berkelanjutan. Mereka tidak berpikir bagaimana mengubah situasi sosial. Bagi mereka, kemiskinan ini adalah merupakan reproduksi dari sejarah dan warisan orang tua mereka, bukan disebabkan oleh sistem kekuasaan yang komit. Karena itu kehidupan mereka tanpa kritik sosial, kehidupan mereka tanpa dibarengi dengan interupsi-interupsi. Kehidupan mereka ya seperti semut. Bagaimana caranya bisa bertahan hidup? Seperti kambing. Bagaimana caranya makan kemudian melanjutkan hidup, beranak, hidup lagi anaknya, begitu tuh. Jika ada orang yang hidupnya demikian, maka kira-kira mirip kambing itu, mirip ayam, atau mirip semut itu. Jika hidup Anda hanya berpikir bagaimana mencari uang, mencari makan, uang itu diwariskan ke anak Anda berpikir juga agar melakukan yang sama seperti Anda. Kemiskinan di samping kiri rumah, samping kanan rumah, samping depan, samping belakang, samping atasnya, tidak pernah Anda pedulikan. Direproduksi terus kekayaan itu sebanyak mungkin tanpa zakat yang dikeluarkan, penindasan Anda lakukan, Anda bisa lebih buruk dari hewan tadi. Tapi ada satu konteks intelektual, kata Gramsci, yang disebut dengan intelektual organisasi. Siapa mereka? Orang-orang yang hidupnya didedikasikan untuk kemanusiaan dan pembebasan. Orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk melakukan pencerahan afkar. Orang-orang